menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah dalam kondisi semi permanen ini kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah dalam kondisi semi permanen ini kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah dalam kondisi semi permanen ini kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah dalam kondisi semi permanen ini kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah dalam kondisi semi permanen ini kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput karena bantuan dari kaum muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Alhamdulillah, dalam kondisi semi permanen ini, kini masjid juga sudah digunakan untuk aktivitas ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan kajian rutin. Dengan itu kami dari segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus Makassar mengucap jazakumullahu khairan jazilan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan melipat gandakan pahala kaum muslimin sekalian, dan semoga apa yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab-sebab meraih tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami melaporkan update pekanan proses pembangunan Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya dini hari November 2021. Alhamdulillah telah rampung penggalian untuk penampungan air di lantai dasar dan pembongkaran penyangga lantai 2 yang digunakan saat pengecoran pada lantai 3. Ini semua tak luput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan
salawatullahi wassalamu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana hujan ya, kita menyempatkan diri untuk hadir. Ya, mudah-mudahan ini menambah pahala dengan adanya halangan atau tantangan, tapi tetap kita hadir. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang kandungan dari risalah Salasata Usul atau Al-Usul As-Salasa. Saya tuliskan kembali di papan supaya lebih jelas. Jadi kandungannya itu apa Pak ya? Yang pertama itu 4 masalah. Itulah dimulai i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kemudian yang kedua nanti salasu masail. Ini tentang pembagian tauhid. Aqsamut tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau nanti akan menyinggung sedikit tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, yang beliau bahasakan dengan millata Ibrahim al-Hanafiyah. Kemudian setelah itu masuk syarah penjelasan Salasata Usul. Yang nanti ditanya dikubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian nanti ditutup dengan beberapa penutup tentang tauhid, tentang hari berbangkit dan yang terkait dengan hal itu. Jadi itu secara umum ya, kandungan dari Al-Usul Salasa. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah singgung tentang pendahuluan beliau tentang bismillah. Ya, kita tidak usah panjang lebar karena mengikuti Al-Quran, mengikuti para ulama terdahulu, dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat ajakan berdakwah, ajakan masuk Islam, dimulai dengan basmalah, dan juga tabarruk dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyinggung tentang kewajiban berilmu. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Apa kadar wajib dari ilmu yang harus diilmui? Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang pembagian ilmu. Ada ilmu syar'i, ada ilmu dunia. Ilmu syar'i ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kalau ilmu dunia asalnya
fardu kifayah paling tinggi, tidak ada fardu ain. Tapi bisa menjadi fardu ain bagi yang ditunjuk untuk mendalami ilmu dunia. Ada yang mubah, tapi kalau dia niatkan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, bisa menjadi derajatnya menjadi naik. Sekarang kita bahas ini ya. 4 masalah. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar atas gangguan di dalamnya. Kita mulai yang pertama ya. Al-ilmu. Definisi ilmu itu banyak. Tapi kalau mau mudahnya, ilmu itu ma'rifatul haq bidalilihi. Itu kalau mau ringkas. Ilmu adalah mengetahui yang hak dengan dalil. Itulah ilmu. Jadi mengetahui yang hak dengan dalilnya. Kalau tidak tahu namanya, apa lawannya ilmu? Kebalikannya al-jahal. Tidak mengetahui yang hak, berarti bodoh. Atau mengetahui yang hak tapi tidak tahu dalilnya, ada kebodohannya. Kalau tidak tahu dua-duanya, namanya jahal murakkab. Ya panjang, kalau belajar usul ada pembagiannya lagi ya. Tapi minimal kita mudahnya paham, berarti kalau saya harus berilmu, berarti saya harus tahu yang hak. Kemudian bagaimana caranya yang hak itu ditahu? Ya harus lengkap dengan dalilnya. Supaya yang hak itu diyakini. Diyakini. Bukan yang hak itu sekedar dipahami. Karena banyak orang paham tapi dia tidak yakin. Ya. Makanya banyak dikatakan sekarang akademisi ya, tahu tapi belum tentu dia yakin. Suruh ngajar pintar, tapi disuruh berdakwah, beramal tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak meyakini. Jadi yang hak melahirkan keyakinan kalau diiringi dengan dalil. Dan itulah keistimewaan Islam. Selalu ada dalilnya. Kemudian ya, masalah yang pertama adalah kata beliau al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah. Itulah ilmu yang paling tinggi. Maka sebelum orang belajar ilmu apapun, dia harus tahu ini. Makanya risalah ini untuk semua orang. Apalagi yang mau belajar lebih mendalam. Jadi sebelum dia belajar, bukan berarti harus buku ini ya, tapi ya kandungannya yang mirip, mungkin yang lain ada ya. Tapi inilah yang harus dia tahu. Sebelum belajar fikih, sebelum belajar usul fikih, sebelum belajar
yang lain-lain. Dia harus punya ilmu ini. Jadi ilmu dasar yang sudah kita jelaskan kemarin, yang tidak ada uzur bagi siapapun kalau dia tidak tahu. Tidak ada uzur bagi siapapun kalau dia tidak tahu. Nah, apa itu ilmu yang tidak ada uzur bagi siapapun kalau dia tidak tahu? Ini 3. Karena ini nanti yang ditanya di kubur. Nah, ini kan nanti dijelaskan di sini kan lebih lanjut. Kalau tidak ada uzur, kalau dia tidak tahu pasti dia tidak bisa menjawab di alam kubur. Kalau tidak bisa menjawab berarti dia tidak selamat. Jadi ngapain tahu ilmu yang lain semuanya? Kalau pertanyaan inti nanti dia tidak bisa jawab. Banyak orang kalau ditanya fikih, lengkap dalil-dalilnya, lengkap perbedaan pendapat. Tapi dia tidak tahu siapa itu Allah. Allah nama-namanya, sifat-sifatnya secara dasarnya ya, bukan mendetail. Tapi pokok keimanan. Nah, ma'rifatullah disebutkan ilmu yang kadar yang harus pertama kali dan utama untuk diketahui adalah ma'rifatullah. Karena orang yang tahu siapa Rabbnya, kata para ulama, man arafallah arafa kulla syai. Mau ditulis? Nanti ada ujiannya ya. Ujiannya gampang-gampang saja. Ya harus dipahami. Mungkin ujiannya pakai bahasa Indonesia, tapi sama maknanya. Man arafallah arafa kulla syai. Siapa yang tahu Allah, maka dia akan tahu segala sesuatu. Apa maknanya? Ya karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu siapa Allah, siapa pencipta segala sesuatu, ya yang lainnya sudah ditahu. Bahwa semua selain daripada Allah itu makhluk. Bukan ditahu segala sesuatu, ya ditahu semua, ya tidak mungkin kan. Di tempat ini saya tidak mungkin kita tahu semua apa yang di dalam tanah, apa yang ada udara dan sebagainya. Tapi ditahu bahwa itu adalah makhluk. Apakah ditahu namanya, tidak ditahu ilmunya dan sebagainya, tapi ditahu. Man dan sebaliknya, siapa yang tidak tahu Allah, man jahila. Siapa yang tidak tahu Allah, wa ma siwahu ajhal. Ya. Siapa yang tidak tahu Allah, maka selainnya, selain daripada Allah, dia lebih tidak tahu. Kenapa selain daripada Allah lebih dia tidak tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperkenalkan dirinya. Diturunkan kitab-kitab, diutus Rasul, itu untuk memperkenalkan siapa Allah. Ada punya lainnya? Tidak ada. Tidak ada kitab tentang batu, apalagi dewa-dewa ya. Tidak ada kitabnya, tidak ada Rasulnya. Siapa yang memperkenalkan?
Tidak ada kitab tentang udara. Ya walaupun orang bisa pelajari. Tapi tidak ada ilmunya dari awal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya supaya hamba-hambanya tahu siapa Allah, lengkap dengan kitab-kitab. Dari dahulu, mulai dari Nabi yang pertama atau Rasul yang pertama sampai yang terakhir. Jadi kalau dia tidak tahu Allah, maka yang lainnya dia tidak tahu. Ya makanya ini dikatakan ilmu dasar. Yang tidak boleh siapapun untuk tidak tahu. Karena Allah sudah memperkenalkan bisa dibaca. Tidak perlu ilmu yang terlalu banyak. Tidak perlu perangkat ilmu yang kuat untuk memahaminya. Tidak perlu sarjana ya bertahun-tahun baru bisa sarjana tentang mengenal Allah, tidak. Ya cukup mungkin beberapa pertemuan sudah mengenal Allah. Cuma kalau dia mau dalam ya ditambah saja. Tapi secara umum selesai misalnya buku ini ya dia sudah mengenal Allah dengan baik. Kalau sarjana berapa tahun? 18 tahun orang sekolah. Belum tentu juga yang dipelajari dia tahu dengan baik. Nah, jadi perkara pertama yang harus diilmui adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perkara yang paling besar. Perkara yang paling penting. Perkara yang paling wajib. Tidak ada yang lebih wajib daripada itu. Tidak ada yang lebih penting daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmunya ilmu yang paling penting. Ilmunya ilmu yang paling agung di antara semua ilmu. Kenapa ilmunya paling mulia di antara semua ilmu? Karena yang mau dipelajari adalah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmunya adalah ilmu yang paling mulia. Ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Sekarang siapa yang paling mulia? Paling agung? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu tentang Allah itulah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling wajib. Ya. Tapi ya disayangkan sebagian kaum muslimin tidak memperhatikannya. Karena itu seseorang dalam kehidupan di dunia ini dia tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dia tidak tahu siapa penciptanya. Apa yang bisa dia dapatkan manfaat kalau dia tidak tahu penciptanya? Begitulah keadaannya orang-orang kafir. Gedung-gedung yang mewah, teknologi yang luar biasa. Apa manfaat yang dia dapat? Ya sekedar itu saja. Selesai itu selesai.
Itu pun kalau dia dapat. Karena dia tidak tahu penciptanya. Dia tidak tahu untuk apa itu teknologi. Dia tahu memanfaatkan untuk menghubungkan manusia, mempermudah manusia. Tapi tujuan hakikat dari teknologi itu dia tidak tahu. Ya, kalau orang tahu Allah kan dipakai untuk ibadah kepada Allah. Dipakai untuk memuliakan Allah. Karena ilmu dasarnya dari Allah. Bukan memuliakan manusia. Tapi memuliakan pencipta manusia. Makanya kalau orang tidak mengenal siapa Robnya, kadang dia diperbudak oleh dirinya, diperbudak oleh lingkungannya, diperbudak oleh teknologinya, ya, atau diperbudak oleh hartanya atau apa saja. Tapi kalau orang mengenal Allah, tidak. Dia hanya memperbudak dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada ini, semua yang dia miliki ini diperbudak, digunakan untuk memperbudak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipakai untuk memperbaiki penghambaan. Misalnya teknologi semakin maju, ya semakin mudah dan gampang orang ibadah kepada Allah. Bukan dipersulit. Semakin maju teknologi, semakin mudah orang belajar. Tapi kan sedikit yang memanfaatkan untuk itu. Yang coba lihat kalau di YouTube, yang paling banyak penggemarnya apa? Kalau para ulama yang bicara, ya sudah banyak kalau ribuan. Tapi kalau misalnya selebritis, jutaan. Pemain bola ratusan juta. Apa manfaatnya dia dapat? Ya tidak ada. Kalau merasa menyenangkan, ya kesenangan yang sebentar dan semu. Nah, kalau seorang hamba mengenal Allah, ya, maka dia akan dibukakan padanya seluruh pintu-pintu kebaikan. Seluruh pintu-pintu kebaikan baginya terbuka. Hanya orang kalau semakin tahu Allah, semakin banyak pintu kebaikan yang terbuka baginya. Karena segala yang dimiliki ini jadi pintu kebaikan. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, tertutup itu pintu-pintu kebaikan. Kalaupun ada pintu-pintunya, ya sekedarnya saja. Karena kebaikan datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah misalnya punya sifat rahmat. Nanti 99 kasih sayang Allah itu disisakan di akhirat. Hanya satu yang diturunkan ke muka bumi ini. Itulah yang dipakai oleh seluruh makhluk untuk berkasih sayang. Ya baru satu. Jadi ibu kepada anaknya, bagaimana sayangnya ibu kepada anak. Itu satu kasih sayangnya Allah yang dibagi-bagi. Jadi kalau orang mengenal Allah, tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti kasih sayang Allah di akhirat. Yang 99 itu. Itu pun sudah dibagi-bagi nanti hanya kepada orang-orang yang masuk surga. Ya, tidak bisa dibayangkan. Makanya surga itu tidak bisa dibayangkan kecuali hanya namanya. Tapi hakikatnya tidak. Ya karena tidak ada apa-apanya.
Jadi pintu kebaikan, kebaikan akhirat. Kalau orang senang dengan kesenangan dunia, itu tidak ada apa-apanya dengan kesenangan akhirat. Itu kan pintu kebaikan. Kenapa kita ini diperbudak dengan kesenangan dunia? Karena lupa kesenangan akhirat. Kenapa lupa kesenangan akhirat? Karena tidak mengenal Allah dengan baik. Kalaupun sudah mengenal mungkin kita lalainya. Tapi kalau yang tidak mengenal kan memang tidak meyakini ada kesenangan akhirat. Makanya dia sedih kalau kehilangan kesenangan dunia. Tapi kalau orang mukmin sedih kalau kehilangan kesenangan akhirat. Apa contohnya? Kalau kita terlambat salat, itu kan kesenangan akhirat. Sedih. Padahal masih salat. Sudah sedih karena kehilangan kesenangan akhirat. Tapi sebagian orang kan kalau kehilangan bisnis tidak bisa tidur siang dan malam. Tapi kalau dia tidak sholat, ngorok tidurnya. Karena dia tidak mengenal Rabbnya. Kalaupun dia kenal, ya itulah. Kenal dari lingkungannya saja. Dia tidak pelajari. Nah, makanya ini harus diulang-ulang. Walaupun sudah ditahu, diulang. Untuk menguatkan ya jiwa. Ya karena itu sudah masyhur ya, di kalangan salaf bagaimana mereka bersemangat mempelajari ilmu. Dan sudah berulang-ulang ya kita dengar atau kita tulis atau kita baca. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la a'lamu syai'an ba'da ada'il faraid afdalu minal ilm. Saya tidak tahu ada sesuatu setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lebih afdal daripada ilmu. Setelah kewajiban. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Ilmu apa ya ini? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu yang paling afdal. Mengenal halal dan haram. Nah, bahkan Imam Abdullah bin Mubarak lebih lagi mengatakan atau la a'lamu syai'an ba'dan nubuwah afdalu minal ilm. Saya tidak tahu ada sesuatu setelah kenabian. Kalau tadi Imam Syafi'i hanya mengatakan setelah kewajiban. Beliau lebih lagi mengatakan, saya tidak tahu setelah kenabian. Karena Nabi itu bukan pilihan, tapi memang ditunjuk oleh Allah. Bukan latihan kita bisa jadi Nabi. Itu rahasia Allah, Allah yang memilih. Tidak ada yang lebih afdal setelah kenabian daripada ilmu. Ya makanya seorang muslim harus punya andil di situ. Minimalnya, kadar minimalnya, ya dia tidak jahil dari perkara ini. Perkara-perkara pokok.
Itu paling minimalnya. Makanya dikatakan wajib. Bukan sunnah. Bukan pilihan. Bukan siapa yang mau. Siapa yang ingin silahkan, yang tidak ingin tidak apa-apa. Bukan. Tapi ini kewajiban. Ya. Karena itu pula ini menjadi kunci masuk surga. Kalau orang mukmin kan segala usahanya tujuannya mau masuk surga. Ya kan hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, melewati jalan. Jalan apa yang dia tempuh? Yaltamisu fihi ilman. Jadi ilmu itu yang harus diiltimas, dicari. Coba lihat orang yang cari emas. Emas itu kan dalam tanah. Dicari, digali, ditapis, siram lagi air, ditapis, terus sampai dapat emas. Karena mungkin tanahnya sebesar masjid ini, yang didapat hanya bongkahan seperti ini misalnya. Tapi karena itu emas punya nilai, orang cari. Bahkan rela mati untuk itu. Rela tertimbun untuk itu. Ya, maka seorang muslim juga harusnya begitu. Yaltamisu fiha ilman. Kalau dia mengais ilmu, dapat tidak dapat, Allah mudahkan baginya menuju surga. Ya. Jadi kita duduk, ini duduk surga. Makanya dikatakan majelis ilmu raudhatun min riyadil jannah. Ya, majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga. Karena itu adalah proses menuju surga. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haitanu fil bahar. Seorang alim itu semua yang di langit dan di bumi selalu memintakan ampun baginya. Sampai ikan-ikan di dalam lautan. Jadi kalau orang alim itu biar tidur, ada yang memohonkan ampun kepadanya. Biar profesor, kalau bukan profesor agama, enggak ada jaminannya diampunkan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ikan-ikan, berapa banyak ikan di dalam laut? Setiap hari kita makan. Sebelum kita makan itu memohonkan ampun kepada orang yang alim. Itu kan luar biasa. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu wa innal ulama wa innal anbiya atau al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nah, jadi para nabi tidak mewariskan harta, emas dan perak. Innama yuwarrisul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bi hadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi itulah keistimewaan ilmu yang dibawa oleh para rasul. Semakin banyak orang yang mempelajarinya, semakin berkembang, bukan habis. Ya, bukan habis. Tidak habis dibagi-bagi.
Walaupun seluruh penduduk bumi mempelajarinya tidak habis. Berbeda dengan harta ya, habis. Nah, yang kedua ma'rifatu nabiyhi. Ma'rifatu singkat saja ya. Jadi setelah Allah, sekarang makhluk yang paling pantas dan paling utama untuk kita tahu adalah Nabi kita, Nabinya Allah. Yang paling harus kita bela, kita dahulukan, bahkan terhadap diri-diri kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya, Nabi itu lebih utama daripada orang mukmin kepada diri-diri mereka sendiri. Ya makanya kalau kita beragama yang kita bela Nabi kita, bukan diri kita. Nanti akan diperjelas kalau berdakwah ya. Yang dibela adalah agama Allah. Makanya orang mukmin kalau dicela nabinya mau mati. Kalau dicela dirinya ya tidak apa-apa. Karena kita ini tidak pantas untuk dimuliakan. Karena kita bukan orang mulia. Kalau Nabi dipilih oleh Allah memang orang mulia. Mulia nasabnya ya. Semua sisinya memang mulia. Maka kita hanya mendapatkan kemuliaan tergantung tingkat ittiba kita kepada para nabi. Semakin tinggi ittibanya ya semakin dapat kemuliaan sesuai dengan tingkat ittiba tersebut. Bukan kita mulia dari asalnya. Karena kita bukan dipilih oleh Allah. Ya makanya harus ditahu siapa nabi kita. Namanya, minimal namanya ya. Nasabnya, kalau tidak bisa semuanya sebagian. Sirahnya, dakwanya dan seterusnya yang terkait dengan nabi. Itu tidak boleh kita jahil dan tidak tahu tentang hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Mengetahui agama Islam dengan dalil. Jadi beliau dari awal sudah mengatakan bahwa wajib bagi seorang muslim itu untuk tahu agamanya dengan dalil. Supaya kita terdidik untuk ittiba'ud dalil. Bukan ittiba orang per orang. Tapi ittiba ad-dalil. Ya. Walaupun kita tahu dalil itu, paham dalil itu melalui orang. Melalui ulama. Tapi kita mengikuti ulama bukan karena ulamanya. Tapi karena dia juga mengikuti dalil. Dan itu diturunkan turun-temurun seperti itu. Dididik untuk beragama seperti itu. Nah, sehingga kaum muslimin kalau dididik perkara ini maka mereka terdidik dengan dalil. Bukan dengan ta'assub, bukan dengan ikut-ikutan taklid buta ya dan seterusnya. Ya, kemudian yang terakhir ya. Karena sudah hampir waktunya juga. Jadi ini tiga ilmu. Ilmu pokok. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Maka seorang muslim ya, perhatikan harus bahkan wajib, karena ini wajib meluangkan waktunya untuk tahu perkara ini. Tidak boleh tidak. Tidak ada alasan saya sibuk.
saya ini tidak ada. Ya. Walaupun begitu penting, tapi sebagian manusia zuhud. Maksudnya dia seakan-akan tidak peduli. Ya. Misalnya kita mau sholat, dari dahulu kita sholat. Tapi jarang kita luangkan waktu mempelajari betul sholat itu. Dari takbir sampai salam. Iya kan? Ada orang dari kecil sholatnya begitu-begitu terus sampai dia mati. Kenapa? Karena tidak dididik untuk mempelajari sholat yang betul. Bukan dipelajari semua masalah yang terkait dengan sholat, tapi bagaimana sholatnya bisa betul. Setiap tahun kita puasa, tapi kadang tidak ada waktu bagi kita mempelajari puasa yang betul. Ya berjalan begitu saja. Kita membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran, minimal yang biasa kita baca dalam sholat, mungkin tidak pernah kita ulang apa makna dari yang selalu kita baca itu sampai umur kita sekarang sudah berapa puluh tahun. Ya padahal itu kan kewajibannya. Minimal yang kita amalkan itu, yang kita kerjakan itu. Bukan semua yang lain disuruh, minimal kadar agamanya supaya dianggap baik. Apa yang kita sering baca? Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Pernah kita bahas enggak maknanya? Ya itu kan kewajiban. Tidak ada udzur untuk tidak tahu karena kewajiban. Bukan seluruh makna Al-Quran ya. Minimal supaya agama kita baik. Saya sholat. Apa yang selalu kamu sering baca kalau sholat? Apakah pernah ditelaah minimal tahu sedikit maknanya dari Al-Fatihah, dari Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, harusnya diluangkan waktu untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban yang tidak tegak agama kecuali diketahui tentang hal tersebut. Ya, kita zakat atau haji ya, banyak orang kumpulkan saja uang. Yang di kepalanya bagaimana caranya daftar tunggunya cepat. Kalau perlu bayar. Tapi tidak pernah terlintas di pikirannya bagaimana saya belajar haji yang betul. Padahal itu intinya. Karena tegak agamanya, hajinya mabrur. Kalau tidak tahu, jangan seperti sebagian orang, ya yang penting kan niatnya. Ya betul, memang niat itu penting. Tapi amalannya lebih penting daripada niatnya. Ya. Sebagai anak muda selalu misalnya mau menikah. Tapi dia tidak pelajari hukum pernikahan. Bagaimana hak-hak istri. Bagaimana kewajiban suami. Ya, dia tidak pernah pelajari, tidak pernah meluangkan waktunya untuk itu. Dia hanya mau kayak instan, kayak mie langsung disiram dimakan. Ya, kalau bagus siramnya. Ya itulah problemnya ya. Makanya ini harus diajarkan terus supaya orang kembali bersemangat menggali, memperbaiki agamanya. Ya. Makanya dikatakan kitab dasar bagi orang sebelum belajar. Karena itu yang menjadi pokok dia untuk memperbaiki agamanya. Memperbaiki ketika dia mau belajar. Kemudian yang kedua ya, sebelum kita adzan, al-amalu bih. Ringkas saja. Nanti yang ketiga agak panjang dakwah ya. Beramal. Saya kira semuanya sudah maklum. Karena amal itu seperti sayap. Ilmu dengan amal itu seperti dua sayap. Harus selalu
berbarengan. Tujuannya dipelajari, diilmui untuk diamalkan. Nanti ditanya di kubur, man rabbuk? Tidak mungkin dia bisa jawab Allah kalau dia tidak amalkan. Tidak amalkan nama-namanya Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah ibadah hanya kepada Allah. Tidak akan bisa dia jawab. Kalau hanya diucapkan la ilaha illallah, tapi tidak diamalkan konsekuensinya, tidak bisa dia jawab. Ya, jadi amal adalah tujuan dari ilmu. Ya, makanya dikatakan al-alim, al-amil. Orang yang alim itu adalah orang yang beramal. Ya, orang yang alim adalah orang yang beramal. Karena tujuannya ilmu untuk diamalkan. Tujuannya harta untuk dinikmati. Makanya dikatakan nikmat. Kalau hanya dikumpul, ya bukan nikmat. Ya nikmat satu sisi saja, nikmat mengumpulkan. Bahkan sebagiannya mengumpulkan kan susah, bukan nikmat. Tidak tidur, keluar keringat, ya. Capek, banyak persaingan, ya ditumpuk-tumpuk saja, tidak diamalkan, tidak dinikmati. Kalau disedekahkan artinya dinikmati. Kita nikmati dapat pahala, orang nikmati dipakai, digunakan, dan seterusnya. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Beramal, salat, walaupun ditahu kalau tidak salat, ya tidak ada gunanya. Walaupun sudah ditahu ilmunya wajib. Nah, ya saya kira itu saja ya. InsyaAllah nanti kita tambahkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq, sadat, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.